Di balik semangkuk sope kaki kambing yang lezat, ada harga jiwa manusia yang harus dibayar. Selamat datang di Jagat Demit, membuka gerbang dunia tak kasat mata. Warung itu berdiri di sebuah sudut jalan di kawasan Jakarta yang hiruk-pikuk oleh lalu lintas dan suara klakson. Hanya berupa bangunan sederhana dengan terpal biru dan meja kayu panjang yang sudah agak reyot. Namun di sanalah seorang pria dengan nama samaran, sebut saja Hendra, mencoba mengais rezeki demi membuka warung esop kaki kambing dengan modal seadanya. Setiap hari dari sore hingga larut malam, ia menunggu pelanggan. Namun yang datang bisa dihitung dengan jari. Terkadang hanya 2 atau 3 orang, bahkan sering tidak ada sama sekali. Uang yang didapat nyaris tak cukup untuk membeli bahan besok, apalagi membayar sewa lahan dan kebutuhan rumah tangganya. Hendra sering terduduk sendirian di kursi plastik, menatap kuali berisi kuah sope yang perlahan dingin, tanpa ada yang menyentuhnya. Suatu malam, setelah seharian menunggu tanpa pembeli, ia memutuskan menutup warung lebih cepat. Langkah kakinya berat, wajahnya letih, dan pikirannya kalut. Saat ia merapikan meja, seorang lelaki tua mendekat. Wajahnya samar, tertutup topi lusuh. Matanya tampak berkilat di bawah lampu jalan yang remang. Lelaki itu berdiri tanpa suara cukup lama, hingga akhirnya berkata dengan nada serak, "Sopmu enak, tapi engkau takkan pernah sukses hanya mengandalkan rasa." Hendra terperanjat. Ia merasa tidak pernah mengenal orang itu. Dengan gugup ia hanya menjawab, "Kalau memang enak, kenapa tak ada orang yang mau beli?" Lelaki itu tersenyum tipis. Senyuman yang lebih mirip garis menyeramkan di wajahnya. "Ada cara lain untuk membuat warungmu ramai. Jalan pintas, tapi ada harga yang harus kau bayar." Kata-kata itu menggantung di udara, dingin, menusuk hati Hendra yang sedang putus asa. Ia mencoba menolak dengan sopan, tapi lelaki itu tak bergeming. Sebelum pergi, ia meninggalkan sebuah pesan. "Jika kau benar-benar mau, temui aku di bawah jembatan tua dekat pasar malam ini. Jangan bawa siapapun." Hendra hanya mengangguk tak tentu, separuh tidak percaya, separuh tergoda oleh tawaran misterius itu. Jemalah semai itu yang tidak bisa tidur. Bayangan warung sepi, tagihan menumpuk, dan wajah istrinya yang selalu resah terus menghantui. Kata-kata lelaki itu terngiang di kepalanya, hingga akhirnya menjelang tengah malam. Ia memberanikan diri menuju jembatan tua yang disebutkan. Suasana di sana lengang, hanya suara serangga malam, dan sesekali deru kendaraan dari kejauhan. Lelaki tua itu sudah menunggu, duduk di atas batu seolah tahu Hendra akan datang. Tanpa basa-basi ia mengeluarkan sebuah botol kecil berisi cairan hitam pekat. "Campurkan ini pada kuah sopmu. Rom dan rasanya akan membuat siapapun tergila-gila. Mereka akan datang dan tak akan pernah bisa berhenti." Hendra memandang botol itu dengan ragu. Keringat dingin membasahi pelipisnya. "Apa syaratnya?" tanyanya lirih. Lelaki itu menatap tajam, lalu berkata pelan, "Kau hanya perlu memastikan kualimu tidak pernah kosong. Memberi makan padanya, jika kuali berhenti mendidih, semua yang kau miliki akan lenyap, bahkan lebih buruk dari itu." Hendra terdiam cukup lama, namun keputusasaan menutup akal sehatnya. Dia menerima botol itu meski ada rasa takut yang menggerogoti. Lelaki tua itu kemudian berdiri dan berjalan ke kegelapan. Tubuhnya menghilang begitu saja, tanpa suara langkah, seolah ia bukan manusia biasa. Malam itu Hendra pulang dengan dada berdebar. Ia duduk di dapur kecil warungnya, menatap botol cairan hitam di tangannya. Pikirannya berkecamuk, tapi akhirnya ia membuka tutupnya. Bau menyengat bercampur amis langsung menusuk hidung. Dengan ragu ia menuangkan sedikit ke dalam kuali berisi kuah sope yang masih tersisa. Kuah itu mendidih kembali, seolah ada kehidupan di dalamnya. Meski kompor sudah lama ia matikan, Hendra tercekat namun terlalu takut untuk menariknya kembali. Keesokan harinya, sesuatu yang aneh terjadi. Sejak pagi orang-orang berdatangan. Warung kecilnya yang biasanya kosong mendadak dipenuhi pengunjung. Mereka mengantre, berebut kursi, bahkan rela berdiri hanya untuk mencicipi SOP kaki kambingnya. Aroma sop merebak hingga jalan besar, membuat orang-orang yang melintas tergoda untuk mampir. Hendra hampir tidak percaya. Ia sibuk melayani pesanan. Wajahnya berseri-seri, peluh bercucuran, tapi senyumnya tak pernah hilang. Peng mengalir deras ke laci kasirnya.
lebih banyak daripada yang pernah ia bayangkan. Sudahlah, semalam warungnya berubah menjadi magnet keramaian. Hari demi hari, pengunjung semakin banyak. Sop kakinya menjadi buah bibir di kawasan itu. Orang-orang bilang rasanya luar biasa gurih. Kuahnya kaya rempah, dagingnya empuk dan seperti meleleh di mulut. Beberapa pelanggan bahkan datang 2 kali dalam sehari, seakan tidak puas dengan sekali makan. Ada pula yang nekat menunggu meski kursi penuh, hanya demi mencicipi semangkuk SOP. Hendra mulai mempekerjakan 2 orang untuk membantu melayani. Namun ia tidak pernah membiarkan mereka masuk ke dapur, apalagi menyentuh kuali. Biar saya saja yang urus. Katanya setiap kali ada yang menawarkan diri membantu memasak. Di balik kesibukan itu, Hendra sering mendapati hal-hal janggal. Kualinya seolah tak pernah benar-benar kosong. Setiap kali ia menyendok kuah, isinya selalu penuh kembali. Sesekali terdengar suara gelembung aneh seperti napas berat dari dalam kuah mendidih. Malam-malam tertentu, ia merasa ada bayangan hitam melintas di sekitar dapur. Tapi ia memilih mengabaikan semua itu, menutup telinga dan mata, karena kesuksesan yang kini ia genggam membuatnya terlalu takut kehilangan segalanya. Istrinya sempat bertanya, dari mana semua keuntungan ini datang begitu cepat? Hendra hanya menjawab samar, mungkin memang sudah rezeki kita. Ia tidak berani menceritakan pertemuannya dengan lelaki misterius, apalagi tentang cairan hitam di kuali. Baginya, semakin sedikit orang tahu semakin aman rahasianya. Namun dalam hati kecilnya, ia selalu dihantui rasa bersalah dan takut, terutama ketika beberapa pelanggan tetapnya mulai terlihat pucat, lemah, bahkan ada yang tidak pernah datang lagi setelah beberapa kali makan di warungnya. Suatu malam, saat ia sedang membersihkan meja, seorang pelanggan tua mendekatinya. Lelaki itu menatap tajam ke arah kuali dan berkata lirih, "Hati-hati, nak. Apa yang kau masak bukan hanya sopi biasa. Ada aroma yang tidak seharusnya ada di sana." Kata-kata itu membuat bulu kuduk Hendra berdiri. Dia buru-buru mengusir pikiran itu, meyakinkan dirinya bahwa semua baik-baik saja. Tapi jauh di dalam hati, ia tahu ada sesuatu yang tidak wajar. Sejak saat itu, warung sope kaki kambing milik Hendra tidak pernah sepi lagi. Orang-orang terus berdatangan siang malam. Bahkan beberapa pelanggan mengatakan mereka bermimpi tentang SOP itu. Dan ketika bangun, mereka merasa harus segera datang untuk makan. Hendra semakin makmur, uangnya melimpah, tapi rasa takut juga ikut tumbuh. Ia sadar, warungnya kini tidak hanya menarik manusia, tapi juga sesuatu yang lain. Dan ia tahu, kesepakatannya dengan sosok misterius itu baru saja dimulai. Warung SOP kaki kambing milik Hendra semakin ramai. Orang-orang datang dari berbagai penjuru Jakarta, bahkan ada yang rela menempuh perjalanan berjam-jam hanya untuk semangkuk SOP hangat itu. Para pelanggan mulai saling bertanya-tanya, dari mana Hendra bisa mendapatkan pasokan daging kambing sebanyak itu. Hampir setiap malam, ratusan mangkuk sopi terhidang, tapi stok daging tak pernah terlihat berkurang. Anehnya, jarang ada yang melihat truk atau motor bak datang membawa daging segar ke warung itu. Biasanya pedagang lain setiap pagi harus pergi ke pasar untuk membeli bahan, sementara Hendra terlihat santai, jarang meninggalkan warungnya. Awalnya orang-orang menganggap Hendra punya pemasok pribadi. Namun semakin lama gosip yang beredar menjadi aneh. Beberapa pelanggan tetap mulai memperhatikan. Daging dalam SOP itu punya tekstur yang berbeda. Ada potongan yang terlalu kenyal. Ada pula yang berbentuk ganjil seolah bukan berasal dari kaki kambing biasa. Tapi anehnya, rasa SOP justru semakin membuat ketagihan. Bukannya muak. Orang-orang malah semakin tidak bisa berhenti datang kembali. Pernah suatu malam, seorang pedagang sate kambing yang berjualan di seberang warung Hendra diam-diam memperhatikan. Dia melihat Hendra menutup warung lebih lambat dari biasanya. Saat semua pembeli sudah pulang, Hendra masuk ke dapur dengan membawa sebuah karung hitam. Karung itu tampak bergerak pelan, seolah ada sesuatu di dalamnya. Pedagang sate itu merinding, tapi rasa penasaran membuatnya bertahan. Dari celah papan dapur yang longgar, ia mengintip. Saat itu ia melihat Hendra membuka kuali besar, lalu menuangkan isi karung ke dalamnya. Sekilas terlihat daging basah bercampur tulang panjang, tapi yang paling mengerikan, ia mendengar suara lirih, seperti erangan manusia yang tercebur ke dalam kuah mendidih. Pedagang sate itu terkejut, hampir berteriak, namun buru-buru menutup mulut. Ia lari terbirit-birit ke rumah. Sepanjang jalan tubuhnya gemetar hebat.
Esok paginya, ia tidak berani lagi berjualan di dekat warung Hendra. Jun hanya berkata kepada teman-temannya bahwa ia merasa tidak enak badan. Namun dalam hati ia tahu, apa yang dilihat malam itu bukanlah hal biasa. Di sisi lain, pelanggan tetap warung mulai membicarakan keanehan itu. Kenapa dagingnya selalu ada ya? Padahal kita makan terus tiap malam. Tanya seorang sopir angkot. Temannya menjawab sambil menghirup kuah. Entahlah, tapi rasanya bikin nagih. Mungkin dia punya rahasia. Mereka tertawa kecil, tidak terlalu memikirkan lebih jauh. Namun beberapa pelanggan lain mulai merasa curiga. Ada yang mencoba masuk ke dapur dengan alasan mencari toilet, tapi langsung dihardik oleh Hendra. Tidak boleh. Dapur khusus tidak untuk orang lain. Suaranya keras, matanya penuh amarah. Semakin lama desas-desus semakin menyebar. Ada yang mengatakan Hendra memiliki kontrak khusus dengan pemasok gelap. Ada pula yang berbisik bahwa ia mungkin mencampurkan daging lain selain kambing. Beberapa orang yang usil mencoba membandingkan SOP itu dengan SOP kambing biasa. Namun hasilnya tetap berbeda. Kuah Hendra punya aroma khas, gurih dan pekat, tidak bisa ditiru oleh siapapun. Suatu malam, salah satu pegawainya, seorang anak muda bernama Rudy, tidak tahan lagi dengan larangan Hendra. Jadi merasa penasaran apa sebenarnya yang ada di dapur itu. Kebetulan saat itu Hendra sedang sibuk melayani pelanggan di luar, sehingga dapur kosong. Rudy menyelinap masuk. Langkahnya hati-hati agar tidak ketahuan. Begitu masuk, ia melihat kuali besar mendidih tanpa api. Kuahnya bergolak, mengeluarkan aroma harum bercampur amis. Di sekitar kuali ada noda merah kecoklatan yang sudah mengering. Rudy mendekat, lalu dengan gemetar mengangkat sendok besar untuk melihat isinya. Saat ia mengaduk, sesuatu yang mengerikan muncul. Dari dalam kuah, perlahan naik potongan jari manusia yang masih utuh. Kukunya pucat, kulitnya mengelupas. Rudy terpekik, sendok terjatuh dengan bunyi nyaring. Namun sebelum ia sempat berlari, sebuah tangan keras mencengkeram bahunya. Hendra berdiri di belakangnya, wajahnya dingin tanpa ekspresi. "Aku sudah bilang jangan masuk dapur," katanya datar. Rudy mencoba beralasan, tapi Hendra tidak menggubris. Malam itu Rudy tidak pernah terlihat lagi. Orang-orang bertanya-tanya kenapa ia berhenti bekerja. Hendra hanya menjawab singkat, dia pulang kampung. Tidak ada yang berani menyelidiki lebih lanjut. Seiring berjalannya waktu, keanehan semakin terasa. Ada pelanggan yang mengaku melihat bayangan tangan keluar sebentar dari kuali sebelum kembali tenggelam. Ada pula yang mendengar suara lirih minta tolong saat kuali diaduk. Namun semua itu hanya terdengar bagi mereka yang berani memperhatikan. Kebanyakan orang terlalu sibuk menikmati SOP, seolah mereka sudah terhipnotis oleh rasa dan aroma yang begitu menggoda. Hendra sendiri semakin terikat dengan kuali itu. Ia tahu, daging dalam kuali bukan hanya berasal dari kambing. Setiap kali stok menipis, kuali seperti berbisik di telinganya, menuntut suguhan baru. Awalnya ia hanya memberikan potongan daging kambing biasa, namun kuah menjadi hambar. Barulah setelah ia memasukkan sesuatu yang lain, darah segar, daging yang bukan milik hewan. Kuah itu kembali gurih dan pelanggan tetap berdatangan. Dari situlah ia sadar, kesuksesannya bergantung penuh pada isi kuali yang tak boleh dibiarkan kosong. Terkadang di malam hari, setelah warung tutup, Hendra terduduk di dapur menatap kuali. Dari dalamnya muncul gelembung besar, lalu suara lirih menyerupai tawa. Bayangan wajah-wajah samar muncul sebentar di permukaan kuah sebelum lenyap kembali. Hendra menutup mata, tapi suara itu terus bergema di telinganya. "Berikan lebih banyak, lebih banyak." Dari luar, warung sope kaki kambing Hendra tampak seperti berkah. Orang-orang berduyun-duyun datang, uang mengalir deras dan setiap malam selalu penuh. Namun hanya Hendra yang tahu rahasia gelap di balik kesuksesan itu. Kuali di dapurnya adalah penjara lapar yang tak pernah kenyang. Dan setiap mangkuk SOP yang disajikan bukan hanya sekadar hidangan, tapi bagian dari perjanjian terkutuk yang sudah ia jalani. Setiap malam, tepat ketika matahari tenggelam dan lampu-lampu jalan mulai menyala, warung sop kaki kambing milik Hendra berubah menjadi pusat keramaian. Awalnya orang datang karena kabar rasa SOP yang luar biasa. Tapi lama-kelamaan, ada sesuatu yang lebih aneh. Aroma sop dari kuali besar itu bisa tercium hingga radius 1 kilometer. Tidak peduli apakah seseorang sedang lapar atau tidak. Begitu mencium aroma tersebut,
Kaki mereka seakan bergerak sendiri menuju warung. Banyak warga yang menceritakan pengalaman sama. Saat sedang berjalan pulang dari kerja, tiba-tiba aroma gurih, pekat, bercampur harum rempah, menusuk hidung dan membuat perut mereka bergejolak. Tanpa sadar mereka sudah duduk di warung Hendra, sendok di tangan, menyeruput kuah hangat itu. Aroma SOP itu begitu kuat, tapi anehnya tidak pernah menyebar pada siang hari. Hanya malam tertentu ketika langit gelap pekat, wanginya menjadi magnet yang tak tertahankan. Beberapa orang bahkan bercanda, sopnya Hendra bisa bikin lupa jalan pulang. Namun di balik tawa itu ada fakta lain yang lebih menyeramkan. Mereka yang terlalu sering makan di warung itu mulai menunjukkan tanda-tanda aneh. Tubuh mereka perlahan melemah, wajah pucat, mata cekung, seakan tenaga mereka tersedot habis. Beberapa di antaranya jatuh sakit tanpa sebab jelas, dan sebagian menghilang begitu saja. Seorang tukang ojek bernama Raka adalah salah satunya. Ia pertama kali mencicipi sop Hendra saat pulang malam dari mangkal. Sejak itu hampir setiap hari ia kembali. Awalnya hanya semangkuk, lalu 2 hingga 3 mangkuk sekali duduk. Entah kenapa, rasanya bikin nagih, Mas. Kalau belum makan, kepala saya pusing, katanya kepada teman-temannya. Namun setelah beberapa minggu, tubuh Raka kurus kering. Kulitnya pucat, bibir membiru, suaranya serak. Suatu malam ia kembali ke warung dengan langkah gontai. Wajahnya setengah kosong. Dia makan perlahan, namun tatapannya hampa. Seolah hanya tubuhnya yang bergerak sementara jiwanya tertinggal di tempat lain. Setelah selesai, ia berjalan pulang tanpa sepatah kata. Esoknya si Raka tidak pernah terlihat lagi. Motornya masih terparkir di pangkalan, tapi dirinya hilang tanpa jejak. Kabar itu membuat resah sebagian warga. Namun anehnya meski ada yang hilang, jumlah pelanggan warung Hendra tidak berkurang. Justru semakin banyak yang datang, seakan-akan aroma sope itu menutupi rasa takut dengan nafsu makan yang tak terkendali. Bahkan orang-orang yang tahu tentang hilangnya pelanggan sebelumnya tetap saja kembali, seperti dikendalikan sesuatu. Hendra sadar betul akan hal ini. Setiap kali kuali mendidih, aroma SOP itu menyebar tanpa kendali. Dia sendiri sering mencium bisikan samar di antara gelembung kuah. Suara halus yang berkata, "Biarkan mereka datang, biarkan mereka makan." Bisikan itu membuat bulu kuduknya berdiri. Tapi pada saat yang sama ia tahu itulah kunci kesuksesannya. Warung penuh berarti uang mengalir. Ia sudah terlalu jauh untuk mundur. Namun gangguan mulai muncul. Seorang ibu rumah tangga bernama Bu Ratna suatu malam mendatangi Hendra dengan wajah marah. Anak laki-lakinya yang berusia 17 tahun, Dimas, sering pulang larut malam dengan mulut berbau sop kambing. Lama-kelamaan tubuhnya lemah, dan akhirnya Dimas tidak pulang sama sekali. Bu Ratna yakin anaknya terakhir terlihat di warung Hendra. "Apa yang kau lakukan pada anakku?" Bentaknya di hadapan pelanggan. Hendra berusaha menenangkan dengan kata-kata halus. "Mungkin anak ibu main ke tempat lain, jangan salahkan warung saya." Tapi mata Bu Ratna menatap tajam ke arah kuali mendidih di dapur. Ia bersumpah ada sesuatu yang tidak beres, lalu pergi sambil menangis. Sejak malam itu, Bu Ratna tak pernah lagi muncul. Seakan ia pun lenyap bersama anaknya. Semakin lama, semakin banyak cerita aneh. Ada seorang pedagang nasi goreng di dekat situ, yang mengaku melihat orang-orang berwajah pucat, masuk ke warung tengah malam, duduk diam, lalu makan tanpa bicara. Begitu selesai, mereka keluar tanpa membayar, hilang ditelan kegelapan. Namun yang paling menakutkan, pedagang itu bersumpah melihat satu di antara mereka tidak punya bayangan di bawah cahaya lampu jalan. Malam lain, seorang pemuda mencoba melawan hipnotis aroma SOP. Ia menutup hidung dengan masker, tapi tetap saja langkah kakinya terasa ditarik ke arah warung. Saat ia sudah duduk, tangannya gemetar ingin meraih sendok. Butuh tenaga luar biasa untuk berdiri dan kabur. Ia pulang dengan keringat dingin, tubuh lemas seakan baru lolos dari jeratan maut. Aroma SOP itu kini bukan sekadar wangi, tapi seperti mantra. Setiap yang menciumnya merasa perut kosong, mata berat, kepala pusing. Dan satu-satunya obat adalah menyantap semangkuk sope Hendra. Orang-orang tak lagi bisa berpikir jernih. Bahkan ada yang rela meninggalkan pekerjaannya hanya untuk antre di warung itu setiap malam. Di balik semua itu, Hendra semakin tertekan. Ia tahu aroma itu bukan dari rempah atau daging, melainkan dari cairan hitam pemberian sosok misterius dulu.
Kuali itu hidup mendidih tanpa henti, dan setiap gelembung yang pecah melepaskan daya gaib yang menyeret manusia. Sesekali ia mencoba menutup warung lebih cepat agar orang tidak terus berdatangan. Tapi setiap kali ia berbuat begitu, kuali bergetar keras memercikan kuah panas, dan terdengar suara mendesak di kepalanya. "Buka warungmu, biarkan mereka masuk, berikan lebih banyak." Tidur Hendra tidak pernah nyenyak lagi. Bau sope selalu menempel di tubuhnya, bahkan saat ia mencoba mandi berkali-kali. Dalam mimpi, ia sering melihat pelanggan-pelanggan dengan wajah pucat duduk di warung. Menatapnya tanpa mata, hanya rongga hitam. Mereka terus mengunyah, namun tidak pernah kenyang. Dan di tengah-tengah mereka, sosok lelaki tua berwajah samar yang dulu memberinya botol hitam, selalu duduk sambil tersenyum. Jakarta yang sibuk kini menyimpan rahasia gelap di salah satu sudut jalannya. Warung sope kaki kambing Hendra bukan lagi sekadar tempat makan, melainkan jebakan bagi jiwa-jiwa lapar yang tanpa sadar menyerahkan diri. Aroma sopnya menyebar seperti kabut, membungkus siapapun yang menciumnya dalam lingkaran nafsu yang tidak bisa dikendalikan. Dan bagi mereka yang terlalu sering menikmatinya, tubuh dan roh perlahan dikuras hingga habis, meninggalkan hanya nama dalam daftar orang-orang yang menghilang tanpa jejak di kota yang tidak pernah tidur. Di sudut dapur warung itu berdiri sebuah kuali besar berwarna hitam legam. Permukaannya kusam, berkarat di beberapa sisi. Namun bagian dalamnya seakan menyimpan sesuatu yang tak terlihat mata manusia biasa. Sop yang dimasak di dalamnya selalu tampak mendidih, mengeluarkan aroma gurih yang membuat siapa saja yang masuk ke dapur langsung menelan ludah. Anehnya, api kompor yang berada di bawah kuali tidak pernah padam, meski tabung gas sudah dicabut sejak lama. Orang-orang yang bekerja di warung sering bertanya-tanya. Mereka pernah mencoba menutup api itu, bahkan menumpahkan air ke atasnya. Namun api tetap menyala, seolah berasal dari dasar kuali itu sendiri, bukan dari kompor. Pak Doel, pemilik warung, selalu melarang siapapun untuk mengutak-atik kuali tersebut. Kuali itu jangan pernah disentuh, jangan pernah ditutup, apalagi dikosongkan. Kalau berani, tanggung sendiri akibatnya, katanya dengan nada tegas setiap kali ada karyawan baru yang penasaran. Rahasia itu mulai terkuak ketika seorang karyawan lama, Sarman, tak sengaja melihat Pak Doel pada suatu malam. Ia terbangun karena mendengar suara gemeretak aneh dari dapur. Saat mengintip dari celah pintu, ia melihat Pak Doel berdiri di depan kuali dengan wajah pucat. Di tangannya ada sebuah bungkusan kain berisi sesuatu yang menggeliat. Perlahan, bungkusan itu dibuka, dan Sarman hampir berteriak ketika melihat isi di dalamnya. Seekor ayam hitam tanpa kepala yang masih bergerak seakan hidup. Dengan gerakan cepat, Pak Doel melemparkannya ke dalam kuali. Lalu terdengar suara mendesis dan aroma gurih yang semakin pekat memenuhi udara. Sejak malam itu, Sarman tak pernah bisa tidur dengan tenang. Dia yakin sop yang disajikan di warung itu bukanlah sop biasa. Dan ada sesuatu yang selalu menjadi bahan utama agar kuali itu tetap penuh dan rasanya tak pernah berubah. Kabar aneh mulai menyebar di kalangan pelanggan setia. Mereka sering memperhatikan bahwa SOP yang mereka makan tidak pernah basi, meski dibawa pulang dan dibiarkan berhari-hari di meja. Daging di dalamnya tetap empuk, kuahnya tetap gurih seakan baru saja dimasak. Sebagian merasa itu adalah keajaiban, tapi sebagian lagi merasakan keganjilan. Masakan ini enak sekali, tapi kenapa rasanya seolah ada sesuatu yang menempel di lidah? Bikin nagih, tapi bikin merinding, ujar salah satu pelanggan sambil berbisik pada temannya. Keganjilan itu semakin nyata ketika seorang ibu rumah tangga membawa pulang sope dalam porsi besar. Saat ia mencoba memanaskannya kembali, kuali di rumahnya justru meletup, memercikkan api ke segala arah. Sop itu tumpah ke lantai, namun bukan kuah yang keluar, melainkan cairan pekat berwarna merah kehitaman, berbau amis seperti darah. Ibu itu menjerit ketakutan dan langsung membuang semua sisa makanan keluar rumah. Sejak kejadian itu, gosip mulai menyelimuti warung Pak Doel. Orang-orang membicarakan kuali besar di dapurnya. Ada yang bilang itu kuali warisan leluhur, ada juga yang percaya bahwa kuali itu adalah wadah pesugihan
yang harus diberi suguhan tertentu agar tidak berhenti mendidih. Namun, satu hal yang pasti, kuali itu tidak pernah kosong. Entah berapa banyak yang sudah dilemparkan ke dalamnya, tidak ada yang tahu. Tapi setiap kali aroma gurih itu keluar dari dapur, semua orang yang lewat di depan warung mendadak lapar, seakan ada sesuatu yang memanggil mereka untuk duduk, memesan, dan menikmati SOP yang tidak pernah basi. Dan semakin banyak orang yang makan, semakin besar pula rahasia yang ditelan kuali itu. Suasana warung Pak Doel di malam hari selalu berbeda dari siang. Jika di siang hari ramai oleh warga sekitar, para pekerja, tukang ojek, atau ibu-ibu rumah tangga, maka saat tengah malam justru muncul kerumunan yang jauh lebih aneh. Jam dinding di warung biasanya menunjukkan pukul ton malah tepat ketika satu persatu sosok asing mulai berdatangan. Mereka tidak terlihat seperti pelanggan biasa. Wajah mereka pucat pasi, tubuhnya kurus kering, dan langkah kakinya tak bersuara. Anehnya, meski jalanan sekitar warung sepi, kursi-kursi kayu di warung itu selalu penuh. Mereka duduk rapi, berderet, tanpa banyak bicara. Hanya suara sendok yang beradu dengan mangkuk terdengar, berirama pelan namun mencekam. Tidak ada percakapan, tidak ada senyuman. Begitu sop habis, mereka meletakkan sendok, bangkit perlahan, lalu keluar begitu saja, tanpa pernah meninggalkan uang sepeser pun di meja. Pak Doel, yang biasanya cerewet melayani pelanggan siang hari, hanya bisa menunduk dalam-dalam setiap kali mereka datang. Tangannya gemetar ketika menuangkan sopi dari kuali besar, seakan ia tahu persis siapa sebenarnya orang-orang itu. Tak sekalipun ia berani menatap wajah mereka. Para karyawan yang baru bekerja biasanya akan bertanya heran, "Pak, itu tadi, pelanggan siapa? Kok enggak bayar?" Namun pertanyaan itu langsung dibungkam oleh karyawan lama dengan tatapan tajam. "Diam, jangan pernah tanya soal mereka. Kalau masih mau kerja di sini, jangan buka mulut," bisik salah seorang sambil wajahnya pucat ketakutan. Namun tidak semua bisa menahan rasa penasaran. Seorang karyawan muda bernama Yanto pernah mencoba memperhatikan lebih dekat. Malam itu, ia pura-pura sibuk membersihkan meja sambil melirik pelanggan yang sedang makan SOP. Dari jarak dekat, bulu kuduknya langsung meremang. Sosok di depannya memang tampak seperti manusia, tapi tidak bernafas. Dadanya tidak naik turun, matanya kosong tanpa kelopak, dan tangan yang menggenggam sendok tampak sangat kurus. Dengan jari-jari panjang berwarna kehitaman, Yanto menahan teriakannya. Ia segera mundur, tapi langkah kakinya tanpa sengaja menyentuh kursi kayu hingga berbunyi keras. Salah satu pelanggan itu langsung menghentikan gerakan sendoknya, lalu menoleh perlahan. Saat itulah Yanto melihat jelas wajahnya, pucat, rusak dengan bekas luka bakar yang masih mengelupas seolah orang itu baru saja diangkat dari api. Sejak malam itu, Yanto tidak pernah lagi terlihat di warung. Orang-orang bilang ia ketakutan lalu berhenti kerja, tapi beberapa warga percaya Yanto tidak pernah benar-benar pulang. Ada yang bersumpah pernah melihat sosoknya duduk di kursi warung, larut di antara pelanggan malam yang lain. Wajahnya sama pucat dan dinginnya. Warung itu pun semakin terkenal. Anehnya, bukan karena kelezatan sopnya semata, melainkan karena suasana angker yang meliputinya. Meski banyak gosip beredar, warung tetap penuh bahkan hingga subuh. Orang-orang yang lapar tetap datang, seakan ada daya tarik tak kasat mata yang memaksa mereka untuk mencicipi SOP dari kuali yang tidak pernah kosong. Dan setiap kali jam menunjuk tengah malam, kursi-kursi itu kembali dipenuhi oleh wajah-wajah asing yang tak pernah dikenali siapa pun di kampung. Mereka makan diam-diam lalu pergi begitu saja, meninggalkan hawa dingin dan aroma tanah basah, seperti habis diguyur hujan makam. Pak Doel hanya bisa menunduk, melayani, dan berpura-pura tidak melihat. Karena ia tahu, mereka bukanlah pelanggan biasa. Mereka adalah bagian dari perjanjian kuali itu. Orang-orang sudah terbiasa dengan warung SOP kaki kambing Pak Doel yang terkenal lezat dan selalu ramai. Harga yang ditetapkan sebenarnya cukup wajar, bahkan cenderung lebih murah dibanding warung-warung lain di Jakarta. Namun ada kejanggalan yang perlahan mulai diperhatikan warga sekitar. Sesekali Pak Doel memberikan harga yang tidak masuk akal murahnya hanya kepada pelanggan tertentu. 10.000 aja bang,
Begitu katanya pada seorang sopir bajaj yang datang larut malam. Padahal semangkuk sope kaki kambing di warung lain bisa mencapai 3 kali lipatnya. Sopir itu tentu senang, merasa seperti mendapat rezeki nomplok. Ia makan dengan lahap, keringat bercucuran karena kuah panasnya. Lalu menambah porsi lagi karena murah. "Beneran cuma segini, Pak?" Tanyanya ragu. Pak Doel hanya tersenyum tipis, matanya menunduk, tidak banyak bicara. Sopir bajaj itu pulang dengan perut penuh dan hati gembira. Namun beberapa hari kemudian, warga sekitar mendengar kabar aneh. Sopir itu menghilang. Bajajnya ditemukan terbengkalai di pinggir jalan. Pintunya terbuka, dompet dan kunci masih ada di dalam. Tapi orangnya tak pernah ditemukan. Awalnya, orang-orang menganggapnya kasus kriminal biasa. Namun kejadian serupa berulang. Kali ini seorang pedagang sayur keliling yang kebetulan mampir untuk makan malam. Harga hanya Rp5.000. Senyum puas menghiasi wajahnya ketika ia membungkus SOP untuk dibawa pulang. Namun esok paginya, gerobak sayurnya tertinggal begitu saja di gang. Sementara ia sendiri tidak pernah pulang ke rumah. Lama-kelamaan, pola itu mulai terlihat. Miriam yang diberi harga terlalu murah oleh Pak Doel seringkali menghilang dalam waktu dekat, entah tidak pulang ke rumah, entah ditemukan sudah tidak bernyawa, atau sekadar raib tanpa jejak. Desas-desus pun beredar cepat di kampung. "Jangan mau kalau dikasih harga aneh sama dia," bisik seorang ibu-ibu kepada tetangganya. "Itu jebakan. Jobnya enak, tapi ada syaratnya." Namun gosip tak menghentikan arus pengunjung. Justru banyak orang penasaran, ingin membuktikan sendiri apakah cerita itu benar. Mereka datang berbondong-bondong, memesan SOP, dan menunggu apakah harga yang diberikan normal atau tidak. Beberapa merasa lega saat membayar dengan harga wajar, namun ada juga yang pucat pasi setelah mendengar Pak Doel menyebut angka yang tak masuk akal murahnya. Yang membuat orang semakin takut adalah sikap Pak Doel setiap kali memberikan harga itu. Ia tidak pernah menatap mata pelanggannya. Ia menunduk dalam-dalam, suaranya lirih nyaris berbisik. Tapi ada kilatan samar di bibirnya, seperti senyum yang menahan sesuatu. Senyum yang justru terasa menakutkan. Karyawan warung pun mulai gelisah. Mereka sadar ada pola ganjil di balik harga-harga tersebut. Salah seorang karyawan lama, seorang wanita parubaya bernama Mbak Rini, pernah mencoba bertanya, "Pak, kenapa ada orang tertentu dikasih harga murah banget? Apa nggak rugi?" Tanyanya hati-hati. Pak Doel hanya melirik sebentar. "Itu bukan urusanmu," jawabnya dingin. "Tugasmu cuma masak, bersih, dan layani. Jangan banyak tanya." Sejak saat itu Mbak Rini tidak pernah berani membahasnya lagi. Namun malam-malam berikutnya, ia sering mendengar suara aneh dari dapur belakang, tempat kuali besar itu berada. Suara seperti desisan panjang, bercampur suara lirih orang merintih kesakitan. Setiap kali ia memberanikan diri mendekat, suara itu mendadak hilang. Pernah suatu kali, ketika tengah malam warung sudah tutup, Mbak Rini melihat Pak Doel berdiri sendirian di depan kuali, memegang sepotong kain yang sudah kotor berlumur cairan gelap. Yun menggumamkan sesuatu yang tak dimengerti, semacam doa atau mantra. Lalu ia mencelupkan kain itu ke dalam kuali. Saat itulah aroma sopi yang sangat menggoda tercium semakin pekat, meski tak ada seorang pun yang memasak. Rasa penasaran bercampur, takut membuat beberapa warga memberanikan diri mengintip aktivitas warung itu. Mereka bersembunyi di balik pepohonan dekat warung, menunggu larut malam. Dan benar saja, menjelang jam 1, datanglah beberapa pelanggan dengan wajah pucat, duduk diam dan makan tanpa suara. Yang lebih mengerikan, malam itu mereka melihat ada sosok samar lain berdiri di belakang Pak Doel. Tinggi besar, bermata merah menyala, seakan mengawasi. Desas-desus pun berubah menjadi teror nyata. Orang-orang mulai percaya bahwa warung SOP kaki kambing itu bukan sekadar warung biasa. Harga murah hanyalah bagian dari pesugihan, semacam tanda. Siapapun yang mendapat harga itu berarti sudah dipilih untuk menjadi bagian dari kuali. Anehnya, meski kabar buruk terus menyebar, warung itu tidak pernah sepi. Rahasia orang baru yang datang, tergoda oleh aroma SOP yang menguar hingga jauh. Mereka duduk, memesan makan dengan lahap, lalu membayar dengan uang receh tanpa menyadari bahwa mungkin itulah makanan terakhir mereka. Sampai akhirnya, suatu malam seorang pelanggan memberanikan diri bertanya langsung kepada Pak Doel. "Pak, kenapa saya cuma disuruh bayar 3.000? Apa maksudnya?"
Tanyanya dengan wajah heran. Pak Doyle terdiam lama. Lalu perlahan, ia menatap pelanggan itu untuk pertama kalinya. Tatapannya dalam, gelap, dan tidak manusiawi. Bibirnya tersenyum tipis sebelum ia menjawab, "Karena malam ini, kamu sudah lunas." Beberapa hari setelahnya, pelanggan itu tidak pernah terlihat lagi. Sejak itu, orang-orang kampung hanya bisa berbisik-bisik, saling mengingatkan agar jangan terlalu sering makan di warung SOP kaki kambing itu. Namun godaan aroma kuah yang harum, rasa daging yang empuk, dan harga murah yang terkadang muncul tiba-tiba, tetap membuat banyak orang tak kuasa menolak. Dan bagi mereka yang terpilih, harga murah itu hanyalah tiket sekali jalan menuju kengerian yang tak pernah bisa diceritakan kembali. Warung sope kaki kambing Pak Doyle memang selalu ramai, sehingga kebutuhan akan tenaga tambahan semakin mendesak. Beberapa karyawan lama sudah terbiasa dengan suasana aneh di warung itu. Sebagian memilih bertahan karena gaji mereka jauh lebih besar dibanding warung lain di sekitar Jakarta. Namun ada juga yang tak tahan dengan bisik-bisik menyeramkan dari dapur dan memilih berhenti diam-diam tanpa berpamitan. Karena itulah Pak Doyle kerap membuka lowongan kecil-kecilan, meski ia sendiri sangat selektif memilih siapa yang bisa masuk bekerja. Suatu malam, datanglah seorang pemuda bernama Fikri, umur sekitar 20 tahun. Tubuhnya kurus, wajahnya lugu, dan ia mengaku baru saja merantau dari kampung. Ia mendengar kabar warung Pak Doyle selalu ramai dan butuh tenaga cuci piring. Dengan senyum mencanggung, ia memohon pekerjaan. "Saya nggak banyak nuntut, Pak. Asal bisa makan dan ada tempat tidur, saya sanggup kerja apa aja," ucapnya. Pak Doyle menatap pemuda itu lama, seakan menimbang sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain. Senyum tipis muncul di bibirnya, lalu ia mengangguk pelan. "Baiklah, mulai malam ini kamu bisa bantu di belakang. Tapi ingat, ada tempat yang tidak boleh kamu masuki. Apapun yang terjadi, jangan pernah nekat buka pintu dapur bagian paling dalam." Fikri hanya mengangguk cepat, tanpa banyak berpikir. Ia merasa sudah cukup beruntung mendapatkan pekerjaan. Malam itu juga ia mulai bekerja, sibuk mencuci piring yang menggunung di ember besar. Tangan mudanya cekatan, suara piring beradu terdengar nyaring di tengah riuh pelanggan. Karyawan lain sempat menatapnya dengan kasihan, seakan ingin memberi peringatan, namun mereka memilih diam. Malam pertama berjalan lancar. Fikri sedikit heran dengan banyaknya pengunjung yang datang larut malam, bahkan hingga jam 3 dini hari. Dia mendapati mangkuk sopi terus berdatangan, seakan aliran pengunjung tidak pernah berhenti. Tapi ia menepis rasa aneh itu dengan keyakinan bahwa warung ini memang terkenal. Namun, rasa penasaran mulai tumbuh. Dari sudut belakang tempatnya mencuci piring, Fikri sesekali mencium aroma aneh bercampur dengan kuah sop yang harum. Ada bau amis logam, seperti darah segar yang baru saja menetes. Ia juga mendengar suara lirih, mirip rintihan orang kesakitan, yang datang dari arah dapur paling dalam. Ketika ia menoleh, pintu kayu ke arah dapur tertutup rapat. "Jangan dipikirin, Dik," bisik salah satu karyawan lama dengan wajah pucat. "Kalau masih pengen kerja, jangan sekali-kali penasaran sama yang di dalam. Itu bukan urusan kita." Fikri hanya mengangguk tapi hatinya gelisah. Keesokan malamnya ketika pelanggan sudah mulai sepi menjelang subuh, Fikri merasa haus. Ia melihat teko air di dekat pintu dapur belakang. Tanpa banyak visit, ia melangkah ke sana. Pintu kayu itu setengah terbuka, dan dari celahnya keluar hawa panas bercampur aroma rempah-rempah pekat yang menusuk hidung. Di balik pintu, ia mendengar bunyi gemericik cairan mendidih. "Cuma sebentar, cuma ambil air," batinnya. Ia mendorong pintu pelan. Sejenak matanya terbelalak demi melihat sebuah kuali raksasa di atas tungku yang menyala tanpa api. Cairan kuah di dalamnya bergolak, buih-buih merah kecoklatan muncul di permukaan. Yang membuat darahnya membeku adalah sesuatu yang mengambang di permukaan kuah. Potongan tangan kecil, jari-jari yang masih utuh, dan sekelebat wajah pucat yang tenggelam muncul lalu hilang dalam pusaran kuah. Fikri terhuyung, hampir menjatuhkan teko dari tangannya. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Saat itulah ia merasakan ada seseorang berdiri di belakangnya. Perlahan ia menoleh. Pak Doyle berdiri tegak, matanya tajam memancarkan kemarahan. "Kamu sudah lihat terlalu banyak," bisik Pak Doyle lirih. Namun suaranya terdengar seperti bergema dari dinding. Malam itu,
Fikri tidak pernah keluar dari dapur lagi. Keesokan paginya, kursi yang biasa dipakai Fikri untuk beristirahat kosong. Ember berisi piring kotor masih ada, seolah ia meninggalkan pekerjaannya di tengah jalan. Karyawan lain mencari ke sekeliling warung, tapi tak ada tanda-tanda kepergiannya. Warga sekitar mulai bertanya-tanya karena Fikri baru sehari bekerja sudah menghilang tanpa jejak. Beberapa orang bersumpah melihat Fikri malam sebelumnya masuk ke dapur belakang sambil membawa teko, tapi tidak ada yang melihat ia keluar. Sejak kejadian itu, Pak Doel mengubah kebiasaannya. Pintu dapur bagian dalam selalu terkunci rapat, bahkan dengan rantai besi. Tidak ada karyawan yang diizinkan mendekat, apalagi masuk. Jika ada yang mencoba mendekat, tatapan Pak Doel bisa membuat siapapun membeku ketakutan. Namun bisik-bisik terus berkembang. Ada yang percaya Fikri dijadikan suguhan untuk kuali itu. Ada pula yang bilang arwahnya kini ikut bersama pelanggan malam yang duduk pucat di kursi kayu, makan sop tanpa bersuara. Beberapa karyawan bahkan mengaku mendengar suara Fikri di malam-malam berikutnya, berbisik lirih dari arah dapur. "Tolong, jangan makan sopi itu." Tapi suara itu hanya terdengar sekilas, hilang begitu saja tertelan hiruk-pikuk sendok, beradu di mangkuk. Dan warung SOP kaki kambing itu tetap saja ramai, semakin ramai. Orang-orang tetap datang, tergoda oleh aroma esop yang semakin kuat. Tak seorang pun peduli akan kabar menghilangnya pegawai baru itu. Mereka hanya peduli pada satu hal, semangkuk sop kaki kambing yang rasanya tak ada duanya. Meski nyawa orang lain mungkin menjadi bagian dari resep rahasianya. Sejak menghilangnya pegawai baru, suasana di sekitar warung SOP kaki kambing Pak Doel semakin dipenuhi kecurigaan. Banyak warga mulai merasa ada yang tidak beres. Meski begitu, warung tetap saja ramai. Pelanggan terus berdatangan setiap malam. Aroma sop yang menggoda seakan menutupi bisik-bisik kengerian yang beredar di sekitar kampung. Namun ada hal yang tidak bisa ditutupi lagi. Suara-suara aneh yang berasal dari lantai bawah bangunan warung. Beberapa warga yang rumahnya berdekatan sering mendengar suara kambing mengembik keras di tengah malam. Padahal mereka tidak pernah melihat ada kandang kambing di sekitar. Suara itu kadang bercampur dengan jeritan lirih manusia, seperti seseorang yang disiksa atau menahan rasa sakit. Suara itu tidak setiap malam terdengar, tapi ketika muncul, bulu kuduk siapapun yang mendengarnya pasti berdiri. Awalnya mereka mengira itu hanya ilusi, mungkin suara dari televisi atau radio. Tapi semakin lama, semakin banyak warga yang mendengar. Bahkan ada seorang tukang ojek malam yang mengaku pernah berhenti di depan warung sekitar pukul 2 dini hari. Ia mendengar suara orang berteriak minta tolong dari arah bawah lantai. Disusul suara keras sesuatu yang diseret, lalu hening mendadak. Saat ia mencoba menengok ke dalam, warung terlihat gelap, hanya ada lampu kecil yang menyala redup. Tapi aroma sope tetap menyeruak kuat. Seolah-olah kuali itu tetap mendidih, meski tidak ada orang di dapur. Desas-desus pun merebak. Konon ada ruang rahasia di bawah warung itu. Ruang yang tidak pernah terlihat oleh mata pengunjung, tapi menjadi pusat dari segala keanehan. Kecurigaan warga semakin memuncak ketika seorang anak kecil bercerita polos kepada ibunya. Ia mengaku pernah mengintip dari celah papan dekat belakang warung dan melihat Pak Doel turun ke bawah lantai dengan membawa sesuatu di karung. Anak itu mendengar suara gaduh, lalu melihat karung bergerak-gerak seperti ada isinya yang masih hidup. Orang-orang dewasa tentu meragukan cerita anak kecil itu. Tapi ketika mereka mencoba mengamati, memang ada pintu kecil di lantai belakang warung yang biasanya tertutup tumpukan karung beras. Dari pintu itulah konon Pak Doel masuk ke ruang tersembunyi di bawah bangunan. Malam-malam berikutnya, rasa penasaran seorang warga bernama Darto tak terbendung lagi. Ia dikenal nekat dan keras kepala. Suatu malam saat warung sudah tutup dan hanya menyisakan lampu redup di teras, ia diam-diam mendekat. Ia menempelkan telinganya ke lantai samping warung. Yang ia dengar membuat tubuhnya kaku. Suara doa dalam bahasa yang tak dimengerti, bercampur suara kambing melenguh panjang, lalu jeritan manusia yang menggema. Darto segera mundur, wajahnya pucat pasi. Ia tidak berani supai, namun ia menyebarkan cerita itu ke warga lain, hingga gosip makin berkembang.
Beberapa hari kemudian, seorang tukang parkir yang biasa menjaga di depan warung nekat mengintip saat Pak Doel sedang sendirian. Dari celah pintu kecil yang terbuka, ia melihat tangga curam menurun ke bawah tanah. Ada cahaya merah berpendar samar, dan suara gamelan Jawa yang diputar pelan. Ia juga melihat bayangan besar bergerak di bawah, seperti sosok tinggi dengan tanduk melengkung. Ketika ia menceritakan apa yang dilihatnya, orang-orang semakin yakin bahwa Pak Doel memang melakukan sesuatu di bawah warungnya. Ritual aneh yang melibatkan makhluk gaib sebagai imbalan atas kesuksesan yang didapatnya. Apa yang sebenarnya terjadi di ruang bawah itu? Beberapa karyawan lama tahu, tapi mereka menutup mulut rapat-rapat. Salah seorang di antaranya, dengan wajah pucat dan suara bergetar, pernah berbisik pada seorang tetangga dekat. Kalau kalian dengar suara kambing dari bawah, jangan dekati warung itu. Itu bukan kambing, itu tumbal yang sedang diubah. Kata-kata itu membuat darah warga berdesir. Tumbal siapa yang dijadikan tumbal? Apakah pelanggan yang mendapat harga terlalu murah? Atau pegawai-pegawai baru yang menghilang tanpa jejak? Malam demi malam ritual itu seakan semakin sering dilakukan. Lampu warung sering bergetar seolah ada gempa kecil. Aroma anyir bercampur rempah meruap ke udara. Dan suara gamelan gaib terdengar samar. Tak seorang pun berani mendekat. Hingga suatu malam seorang pemuda mabuk yang tak tahu apa-apa masuk ke warung setelah jam tutup. Ia menggedor pintu keras-keras, memaksa ingin makan. Dari celah papan, warga yang mengintip melihat Pak Doel muncul, matanya merah, wajahnya penuh keringat. Tanpa berkata apa-apa, ia menyeret pemuda itu ke pintu kecil di lantai. Suara teriakan pemuda itu menggema, lalu hilang ditelan kegelapan bawah tanah. Esok paginya, warung kembali buka seperti biasa. Aroma sop semakin kuat, pelanggan semakin ramai, dan tak seorang pun berani menanyakan kemana pemuda mabuk itu pergi. Sejak saat itu, warung esop kaki kambing Pak Doel bukan hanya terkenal karena rasanya, tapi juga karena bisik-bisik mengerikan yang melingkupinya. Warga sekitar tahu, di bawah bangunan sederhana itu, ada ruang tersembunyi tempat ritual kelam berlangsung. Ritual yang menuntut tumbal. Ritual yang mengikat jiwa-jiwa, ritual yang memberi makan kepada sosok gaib besar, yang menjadi penopang kesuksesan Pak Doel. Dan setiap kali suara kambing terdengar dari lantai bawah, orang-orang hanya bisa berdiam diri di rumah mereka, menutup rapat jendela, sambil berdoa semoga malam itu bukan salah satu dari mereka yang dipanggil untuk menjadi bagian dari persembahan. Malam itu siang udara Jakarta terasa lebih pengap dari biasanya. Angin yang biasanya berhembus di sekitar jalanan mendadak berhenti, seolah tercekik oleh hawa panas yang keluar dari arah warung SOP kaki kambing yang terkenal itu. Warung masih dipenuhi pelanggan yang sibuk menyeruput SOP, sementara aroma kuah yang menggoda tetap menyebar ke seantero kampung. Tak ada yang menyangka bahwa malam itu akan menjadi malam terakhir. Warung tersebut berdiri sekitar pukul 12 lewat, saat sebagian pelanggan mulai pulang dan sebagian lagi masih duduk diam, menikmati semangkuk SOP. Terdengar suara gemuruh aneh dari dapur. Suara itu bukan lagi sekadar mendidihnya kuah, atau suara kuali yang beradu sendok. Suaranya menyerupai hembusan napas raksasa, bercampur dengan raungan kambing yang panjang, seolah keluar dari perut bumi. Beberapa pelanggan menoleh, sebagian lain hanya menunduk, merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Namun sang penjual tetap berdiri di dekat pintu dapur. Wajahnya pucat, keringat bercucuran. Matanya menatap kuali besar yang bergetar hebat. Api di bawah kuali yang biasanya stabil kini menjilat-jilat ke udara, semakin besar. Meski tak ada tabung gas di sana, api itu seolah tumbuh sendiri, hidup, bahkan membentuk bayangan-bayangan hitam di dinding. Dalam hitungan detik, suara letupan terdengar keras dan api itu menjalar keluar melalui celah dapur, membuat para pelanggan panik berhamburan. Tetapi anehnya, beberapa orang yang duduk di bangku paling belakang tidak bergerak sama sekali. Mereka tetap menyeruput SOP dengan wajah pucat pasi, mata kosong, seolah tidak terganggu oleh kobaran api yang semakin membesar. "Keluar, semua keluar!" teriak seorang warga yang kebetulan melintas. Orang-orang pun berlarian meninggalkan warung, namun sebagian terhenti ketika mendengar suara jeritan melengking dari arah dapur. Suara itu bukan suara manusia biasa, melainkan campuran jeritan kambing, tangisan bayi, dan lolongan anjing yang bergema bersama. Warga yang menyaksikan dari luar hanya bisa terpaku.
Ngeri bercampur bingung. Api semakin menggila, namun bukan warna merah yang muncul, melainkan biru kehijauan berputar seperti pusaran neraka. Dari dalam kobaran itu, bayangan hitam besar terlihat sesekali, seperti tubuh dengan tanduk panjang yang berdiri di belakang kuali. Beberapa saksi bersumpah melihat sang penjual menunduk, lalu berlutut tepat di depan kuali. Mulutnya bergerak-gerak seolah sedang berdoa, atau mungkin memohon ampun. Namun tak ada yang berani mendekat untuk menolong. Tiba-tiba lantai warung berguncang keras, kursi dan meja berjatuhan. Sementara suara-suara aneh semakin jelas terdengar. Rintihan, jeritan, hingga tawa kecil yang merindingkan bulu kuduk. Astagfirullah, gumam seorang bapak tua yang menyaksikan dari kejauhan. Tangannya gemetar. Ia kemudian menarik warga lain untuk mundur, karena yakin apa yang terjadi bukanlah kebakaran biasa. Malam itu api melahap habis warung sope kaki kambing. Tetapi anehnya, meski kobaran begitu besar, tidak ada satupun rumah di sekitarnya yang terbakar. Ini itu hanya mengurung bangunan warung. Seakan memang ditujukan untuk menghapus tempat terkutuk itu dari muka bumi. Para warga menyaksikan dengan ngeri. Sementara beberapa orang masih mendengar samar-samar suara kambing mengembik dari dalam api. Api baru padam menjelang subuh. Saat warga memberanikan diri mendekat, yang tersisa hanyalah abu hitam dan puing-puing gosong. Tidak ada sisa daging, tidak ada tulang belulang. Bahkan tubuh sang penjual pun hilang tanpa jejak, seolah ia ikut ditelan api bersama sopnya. Anehnya, kuali besar yang menjadi pusat perhatian tetap berdiri di tengah puing. Warnanya hitam pekat namun tidak hancur, hanya dingin membisu seperti batu. Beberapa warga mencoba mengangkatnya, tapi kuali itu terasa begitu berat, tak bisa digerakkan sedikit pun. Dari dalam kuali, samar-samar tercium bau amis yang tidak wajar, bercampur dengan aroma daging terbakar. Kabar tentang kebakaran itu menyebar dengan cepat. Orang-orang dari kampung lain datang melihat. Namun semakin dekat mereka berdiri, semakin kuat perasaan mual yang merayap di perut. Ada yang langsung muntah, ada pula yang pingsan hanya karena menatap kuali itu terlalu lama. Akhirnya tokoh agama setempat memutuskan untuk mengubur kuali tersebut di tanah kosong, tak jauh dari lokasi. Namun anehnya, setiap kali digali, tanah menutup kembali dengan sendirinya. Setelah berkali-kali mencoba, mereka akhirnya menyerah meninggalkan kuali itu tergeletak begitu saja. Sejak malam itu, banyak kejadian aneh terjadi di sekitar lokasi bekas warung. Warga yang lewat mengaku mendengar suara-suara aneh dari arah puing, terutama menjelang tengah malam. Suara itu kadang seperti orang menyeruput kuah, kadang seperti kambing mengembik, dan tak jarang terdengar tangisan lirih memohon pertolongan. Beberapa kali, ada yang bersumpah melihat bayangan sang penjual berdiri di atas puing, menunduk sambil menggenggam sendok besar. Wajahnya hangus terbakar, namun matanya menyala merah. Kejadian itu membuat warga menutup jalanan di sekitar lokasi selepas maghrib. Tidak ada yang berani lewat apalagi mendekat. Perlahan, lokasi bekas warung itu ditinggalkan begitu saja. Tanahnya menjadi gersang, rumput tak tumbuh, bahkan burung pun enggan hinggap di atasnya. Meski begitu, sesekali ada orang luar kampung yang penasaran mencoba mendekat. Namun seringkali mereka jatuh sakit tak lama setelah itu. Tubuh lemas, wajah pucat, dan akhirnya menghilang entah kemana. Hingga kini, orang-orang percaya bahwa sang penjual tidak benar-benar lenyap, melainkan masih terikat pada kuali dan perjanjian kelam yang pernah ia lakukan. Api yang melahap warung itu hanyalah cara gaib untuk menutup kisah mengerikan dari sebuah SOP kaki kambing yang tak pernah habis. Tetapi aroma kuahnya kadang masih tercium di malam-malam tertentu, membuat siapapun yang menciumnya merasa lapar tiba-tiba. Sebagian warga berpesan, jika tengah malam kalian berjalan di sekitar Jakarta dan tiba-tiba tercium aroma SOP kaki kambing yang menggoda tanpa ada warung di sekitarnya, jangan pernah ikuti aroma itu. Sebab siapapun yang mencari sumbernya tidak akan pernah kembali.